Edo mau keluar ke klubnya anak langit Zeus. Nah, bisa dibayar sendiri lah ya maksudnya kemana itu. Memikirkan bahwa beliau sudah kode-kode, ada yang mengelus mau gitu ya, ada yang melihat malam hari melihat bintang 4. Wah, itu sudah siapa lagi klub bintang 4 di Liga 1 selain Persib kan? Sepak bola tidak bisa kita prediksi, sekalipun itu pertandingannya, sekalipun itu pemainnya, sekalipun itu situasinya. Kita yang bisa merasakan hanyalah pemain itu sendiri, manajemen, dan juga situasi gitu yang bisa merubah hal tersebut. Oke, halo Sobat Mediocre. Kali ini saya coba untuk membuat konten monolog dengan tema transfer pemain Persib musim ini ya, 2005-2026 nantinya. Baik pemain masuk, pemain keluar. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Persib berhasil back to back champions musim ini setelah akhirnya menjadi sejarah gitu ya di Bandung, 2 kali beruntun kita berhasil juara, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa hat-trick dan menjadi sejarah untuk pertama kalinya tim di Indonesia yang berhasil hat-trick juara. Berdasarkan hal tersebut nah, banyak sekali yang menyayangkan beberapa pemain kunci lah istilahnya ya, yang harus hengkang dari Persib untuk musim depan. Salah satunya adalah Nick Kuipers, Ciro Alves, Matteo Kocijan, Kevin Mendoza, yang betul-betul menjadi pemain yang selalu masuk starting line up gitu ya di musim ini. Di luar bahwa ada juga yang sudah announce secara pribadi ya, yaitu Papa Ibo juga sudah out keluar. Lalu di sub yang sudah declare itu ada juga Rian Kurnia, walaupun secara announce gitu ya, baik dari Rian maupun Persibnya juga belum declare gitu ya bahwa mereka sudah akan keluar gitu dari Persib atau tidak melanjutkan kerjasama musim depan. Yang menariknya adalah berdasarkan isu-isu yang mulai berhembus dari akhir musim, 2-3 pertandingan sebelum lawan Persis Solo ini kan banyak sekali ya di media kita tahu bahwa seluruh pemain asing sepertinya akan hengkang gitu. Dimulai dari perpisahan Ciro ya, karena Ciro akhirnya di ban 3 pertandingan tidak bisa bermain, di 3 pertandingan terakhir tidak bisa bermain, dan akhirnya Ciro pamit di Instagramnya, dan itu membuat isu-isu pemain-pemain lainnya itu semakin mengerucut gitu ya kepada para pemain asing sepertinya akan keluar dari Persib gitu. Dan diisukan bahwa Maluku United akan membawa gerbong pemain asing tersebut ke Maluku dengan bantuan sebuah perusahaan nikel ya. Sebuah klub Maluku United tiba-tiba menjadi Los Galacticos di musim ini gitu ya. Merekrut Yakob dan Yan Cesauri, dan merekrut beberapa pemain yang memang secara statistik sangat bagus, secara nilai atau value juga sangat tinggi gitu ya. Dan diisukan musim depan mereka akan lebih gencar, dan salah satunya adalah memikirkan bahwa mereka merencanakan bahwa mereka akan membawa gerbong pemain asing Persib. Yang kita tahu sendiri isu-isunya sekarang adalah ada Ciro, ada David Da Silva, bahkan Nick Kuipers yang diisukan akan ke sana, Tyron Del Pino, sang maestro yang juga jadi pemain terbaik gitu kan. Nah, di sisi lain yang menarik adalah para pemain yang masuk pun bisa dibilang ini yang diisukan ya, karena sama sekali sampai sekarang, sampai saya tag video ini gitu ya, belum ada announce pemain yang masuk. Malah pemain yang keluar yang di-announce oleh Persib pun baru yang resmi itu baru 3 kalau nggak salah, Nick Kuipers, Matteo Kocijan, Ciro Alves di akun official Persib ya. Yang terbaru itu Matteo Kocijan ya, per hari ini yang saya tag ini. Nah, menariknya beberapa pemain masuk. Ini menarik banget sih kalau saya lihat ya.
Yang pertama udah jelas ya, Shalih Ramdhani. Shalih Ramdhani itu benar-benar menjadi isu pertama, pemain pertama yang akan masuk di Persib ya. Di beberapa pertandingan terakhir sebelum selesai melawan Persis Solo itu udah diisukan Shalih Ramdhani. Dan melihat statistik di transfermarkt.co.id, secara persentase Shalih Ramdhani masuk per hari ini tanggal 30 Mei 2025 adalah 92% Shalih akan bergabung bersama Persib. Dan rata-rata memang statistik atau presentasi yang ditampilkan oleh Transfermarkt ini bisa dibilang valid lah gitu, karena mereka juga mungkin bekerja sama dengan agen ya gitu, atau mungkin teman-teman dari pemainnya sendiri punya link ke dalam gitu ya si Transfermarkt ini, karena validasinya bisa dibilang lumayan tinggi gitu. Lalu yang kedua adalah pemain yang disukai masuk adalah William Marsilio, yang sebelumnya sebagai pemain Arema. Nah, William ini kalau di Instagramnya sudah sejak lama, malah sejak mungkin pertengahan Mei, apalagi menuju akhir Mei ini beliau sudah kode-kode, ada yang mengelus mau gitu ya, ada yang melihat malam hari melihat bintang 4, wah itu sudah, siapa lagi klub bintang 4 di Liga 1 selain Persib kan? Kalau di Indonesia mungkin ada Persipura gitu. Ya itu kode-kode William Marsilio di media sosial gitu ya, dan di Transfermarkt ini presentasinya 55% akan bergabung dengan Persib. Lalu yang menariknya selanjutnya ada Alfeandra Dewangga. Karena PSIS-nya degradasi, mungkin banyak sekali skuad di PSIS ini yang sangat jadi hot player lah bisa dibilang ya, untuk beberapa, ada Dewangga, ada Galih Freitas, beberapa pemain muda lainnya gitu kan. Nah, termasuk Dewangga ini juga diisukan merapat ke Persib berbarengan dengan isu-isu yang masuk dengan Shalih Ramdhani ini. Nah, persentasenya adalah 63% sampai hari ini. Nah, itu juga menarik nih, karena secara posisi memang Dewangga akan mengisi posnya Coach Ijan ya. Kalau memang karena Coach Ijan sudah di-announce akan pergi, lalu Sadil akan bisa mengisi posisi Ciro gitu kan. Dan Marsilio bisa mengisi posisi David da Silva atau Kevin Castaner mungkin yang akan nantinya hengkang juga. Ini menarik sih. Terus ya, selanjutnya ada Bergwinho. Nah, Bergwinho ini presentasinya 45% akan bergabung bersama Persib, pemain ex Borneo FC. Nah, Bergwinho ini kan menarik ya, karena secara kewarganegaraan dia Brazil. Nah, dan di Persib ini fisioterapi baru itu, saya lupa namanya, itu berasal dari Brazil. Dan kemarin sempat dimention sama Pak Adit, Deputi CEO PT PBB, bahwa kedatangan fisioterapi baru dari Brazil ini sangat-sangat membantu ya, terutama untuk pemain-pemain asing. Dan kebetulan di Bandung ada David da Silva, ada Ciro Alves, yang juga pemain-pemain dari Amerika Latin. Nah, itu saya pikir sepertinya gerbong selanjutnya tetap akan di Brazil nih gitu kan. Setelah tadi William Marsilio, mungkin selanjutnya adalah Bergwinho gitu kan. Di Borneo sendiri kan statistiknya bagus lah, secara permainan ya. Musim kemarin dia total bermain 29 dengan 4 gol. Itu cukup bagus sih untuk gelandang serang gitu ya. Ini Bergwinho juga akan bisa mengisi posisi Tyran mungkin kalau nanti memang Tyran akan keluar gitu ya dari Persib. Terus selanjutnya ada, ini rada epic sih, pemain kebangsaan Irak, Frans Putros. Ini presentasinya masih 35% sih, tapi terus berhembus ya kabar-kabarnya ini. Dia sebelumnya bermain dengan Port FC dan pernah bertanding juga melawan Persib di ACL 2 ke tahun kemarin. Nah, ini juga Frans Putros ini kan punya posisi di CB ya, yang mungkin akan menggantikan Nick Kuipers gitu nantinya. Nah, ini pemain Irak ini juga menarik karena saya ngelihatnya lebih ke dia punya pengalaman bermain di Asia ya. Nah, itu yang dibutuhkan Persib untuk musim depan gitu, karena Persib akan berlaga di ACL tuh. Itu pemain-pemain yang pernah atau sudah merasakan atmosfer Liga Champions, Asia Champions League gitu ya. Bagaimana bertarung dengan pemain-pemain atau klub-klub di luar Asia Tenggara gitu. Nah, itu perlu yang diperlukan oleh Persib gitu ya, pemain-pemain seperti itu. Dan kemarin pun diwawancara Pak Adit,
beliau menyampaikan bahwa memang secara target pemain-pemain yang memang dibutuhkan Persib itu adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman baik di Indonesia ya, sudah jelas gitu, tapi di luar pun sudah berpengalaman di Asia Champions League gitu. Nah, itu yang diharapkan bisa jadi menularkan atmosfernya, menularkan experience-nya kepada pemain-pemain di Persib, khususnya pemain muda. Jadi kalau saya ngelihat yang per hari ini itu walaupun masih tanda tanya nih ya secara presentasi, karena mungkin baru masuk juga di rumorsnya Moussa Sidibé. Moussa Sidibé ini saya suka sekali Moussa Sidibé ini secara pribadi ya. Cocok gitu untuk main di Persib dengan agresivitasnya, dengan speednya. Ini bisa kolaborasi dengan lini tengah atau lini depan yang diisi oleh William Marcilio mungkin nantinya, atau mungkin tetap David da Silva atau Galvin Castagnier. Tapi Moussa Sidibé ini tipikal pemain yang gesit gitu ya, kaki kiri juga gitu ya, karena rata-rata pemain kaki kiri itu lebih cerdik kalau saya perhatiin ya. Dan Moussa Sidibé ini ya kalau memang harus ke Persib ya saya setuju gitu. Moussa Sidibé ini walaupun presentasi di Transfermarkt-nya masih tanda tanya ya, alias mungkin belum tahu ini rumornya seperti apa atau kelanjutannya seperti apa. Nah, itu mungkin rumor-rumor pemain yang mau masuk dan akan keluar ke Persib, dan yang mungkin sudah banyak juga ya rumor-rumor di media sosial gitu. Terus yang menariknya adalah kemarin ada TikTok Irianto ya, di live TikTok sama Adam Alis. Seperti biasalah mungkin Adam Alis mah mancing-mancing gitu ya, seru banget, dan akhirnya ke spill lah gitu bahwa sebenarnya Edo Febriansyah nih akan meninggalkan Persib selanjutnya gitu di pemain lokal. Setelah isunya kalau di Transfermarkt sendiri ada Rian Kurnia juga ya mau keluar gitu. Walaupun secara statistik Rian Kurnia di Persib mungkin musim ini sedikit kurang baik ya gitu. Jadi kalau memang Rian Kurnia harus pergi, saya sangat-sangat menyarankan ya, karena tekanan di Persib begitu besar. Rian Kurnia masih berpotensi menjadi pemain yang lebih baik lagi gitu ya. Dan isunya akan pindah ke Persita Tangerang, kembali ke klub asalnya yang sebelum dia di Persib. Dan sebelum dia di Persikabo dia di Tangerang dulu, lalu ke Persib dan balik lagi ke Tangerang. Lalu Edo Febriansyah. Nah, Edo ini menarik ya karena berdasarkan statistik musim ini dia sangat-sangat baik sih untuk jadi pemain inti gitu ya. Dia berhasil menggantikan posisi Rezaldi Hanusa yang cedera satu musim, dan ya, akhirnya bisa ngasih back to back juara 2 gelar untuk Persib ya. Edo Febriansyah 2 tahun 2 gelar. Ya mungkin Edo merasa cukup gitu ya. Cukup di Persib, tinggal apalagi gitu kan, Asia mungkin sudah juga ya merasakan, walaupun kemarin belum sampai lolos fase grup gitu. Tapi ya isunya di TikTok Adam Alis dan Irianto dibilang Edo akan keluar. Edo mau keluar ke klubnya Anak Langit, Zeus. Nah, bisa dibayar sendiri lah ya maksudnya kemana gitu ya. Itu menarik sih karena sekaligus saya sebetulnya nggak sedih ya siapapun pemain yang akan keluar, sekalipun itu pemain bintang, pemain kunci. Bagi saya nama di punggung itu nama punggung itu tidak lebih besar lah dari sebuah logo di dada gitu ya. Kita banyak sekali keluar masuk pemain sejak era 2014 kita juara di Palembang. Kita banyak kehilangan Konate gitu ya dulu, Fernando Tina, Supardi, Emre Ridwan dan lain-lain. Dan ada juga kehilangan Mas Haryono yang sangat-sangat emosional gitu ya. Beberapa pemain bintang zaman dulu mungkin kita ingat Barkowi, Beckhamnya, tapi ya itulah sepak bola gitu. Sepak bola tidak bisa kita prediksi, sekalipun itu pertandingannya, sekalipun itu pemainnya, sekalipun itu situasinya. Kita yang bisa merasakan hanyalah pemain itu sendiri, manajemen, dan juga situasi gitu yang bisa merubah hal tersebut. Jadi saya harap dengan isu-isu ini, saya berharapnya hanya satu, ada kepada Bojan. Saya percaya kepada Bojan, selama Persib masih sama Bojan, saya percaya bahwa semua pemain yang diinginkan, semua pemain yang tidak diinginkan, itu adalah hasil dari analisa dan kebutuhan Bojan untuk musim depan. Begitupun dengan beberapa wawancara, mungkin teman-teman Sobat Mediocre juga sudah melihat ya wawancara Pak Adit di PRFM dan di YouTube-nya Bung Binder. 2 kali tampil di YouTube dan semua statement yang dikeluarkan oleh Pak Adit itu sama, bahwa Persib sudah memiliki roadmap untuk 3, 5, dan 10 tahun ke depan. Nah,
Nah ini sangat-sangat menarik ya, karena berarti Persib sudah merencanakan nih siapa sih pelatih yang harus dijaga gitu, siapa yang harus pemain yang harus direkrut, siapa sih pemain, seperti apa sih tipenya, nantinya akan dibawa kemana, targetnya seperti apa. Nah itu hal-hal itu yang memang harus dimiliki oleh sebuah klub gitu. Jadi keputusan Bojan untuk tidak memperpanjang beberapa pemain di musim ini yang sudah membawa back to back itu pasti berdasarkan roadmap tersebut gitu, karena mungkin sangat berkaitan gitu ya dengan tujuan dari Persib itu sendiri. Apalagi Pak Adit juga dari manajemen mengucapkan beberapa kali kita akan melakukan regenerasi, tapi regenerasi itu bukan regenerasi yang total pemain diisi pemain muda, enggak, kombinasi antara para pemain muda, pemain berpengalaman, dan pemain yang memang sudah senior gitu. Nah itu diharapkan kombinasi itu bisa memunculkan mimpi-mimpi Persib untuk bisa hat-trick di tahun depan. Kalaupun tidak hat-trick, setidaknya kita menunggu juara itu tidak sampai 10 tahun, 19 tahun. Nah, seperti itulah. Jadi harapannya, saya percayalah siapapun pemain yang masuk dan keluar itu adalah keputusan pelatih, dan itu di tangan Bojan Hodak. Bojan Hodak itu punya insting dan naluri yang kuat lah kalau saya lihat gitu. Dia sangat bisa memainkan, dia melihat potensi pemain yang versatile. Dia suka pemain yang memang tipe-tipenya ngotot gitu ya. Dia tahu gitu siapa pemain-pemain yang bisa, yang sebelumnya mungkin dia tidak berpotensi ya untuk seperti itu, tapi di bawah Bojan bisa keluar gitu, seperti Kakang, Robi Darwis. Kita bisa melihat pemain-pemain muda Persib yang sangat-sangat siap tempur gitu ya. Apalagi ya Kakang tahu sendiri, 4 hari 2 gelar, 1 mana Persib, kedua sama ASEAN All-Star ngalahin MU kan. Mentality Bandung itu teh Bojan yang nge-build-nya itu teh. Nah kayak gitu. Jadi saya percayalah siapapun yang akan datang nantinya itu akan menjadi hal yang sangat menarik gitu ya. Perubahan skema permainan Persib pasti akan berubah, karena 2 tahun ini pasti sudah terbaca gitu, dengan pemain-pemain yang flank Edo Ciro, kanannya Beckham, di tengah ada Tahir David da Silva. Itu mungkin skema-skema itu kan sudah terbaca oleh tim lain, makanya mungkin Bojan butuh perubahan skema dengan mendatangkan pemain baru gitu. Nah itu sih, itu yang saya lebih tangkapnya dari Bojan. Dan yang terakhir yang mungkin menarik ini adalah Leo Gaucho yang dirumorkan akan ke Persib. Wah ini kalau jadi, ini seperti transfer saga sih menurut saya, karena sekarang posisi Leo Gaucho ini main di klub Turki ya, dan klubnya sudah promosi ke Liga 1 Turki yang akan melawan Fenerbahce, FC Basel, Besiktas di musim depan gitu. Kalau secara logika kan kita mikir, wah lebaran tuh ya, jangan ke Bandung apalagi ke Indonesia gitu ya, udah main di sana aja. Nah logikanya kan gitu, tapi ya rumor itu tetap ada, walaupun ya itu di Transfermarkt sendiri presentasinya menurun nih. Ya kalau saya sih logika aja ya, mungkin kalau emang nggak jadi ya itu pilihan Leo gitu untuk standby di sana. Walaupun di sana menit bermainnya kurang sih. Kalau memang pasti kalau nyari menit bermain ke Persib udah pasti dia sehat, dia nggak cedera, udah pasti starter. Udah pasti saya yakin Bojan milih dia untuk starting lineup setiap pertandingan. Nah kalau Leo, kamu nyari menit bermain, datang ke Persib. Botoh siap memberi chance untuk Leo Gaucho, siap. Pokoknya mah segitu mungkin ya kurang lebih prediksi saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Yang jelas transfer pemain ini akan kita terus update nanti dengan teman-teman pandit yang lain. Kita akan coba, sepertinya mungkin setelah setelah hatur nuhun announce ini, biasanya ada Wilujeng Sumping dari Persib, dan Pak Adit sendiri bilang kan akan ada cara-cara tertentu, ada cara-cara yang lebih fresh gitu ya untuk mengannounce pemain baru ini, bukan hanya sekedar Wilujeng Sumping, hatur nuhun, ada hal-hal baru. Nah itu patut kita tunggu juga. Jadi kita sabar saja. Kita juga melihat bahwa manajemen sudah sejak Januari meng-approach dan membuat strategi untuk musim ini dan roadmap yang 35-10 tahun itu. Jadi kita patut sabar menunggu, dan saya harap rumor-rumor yang tidak terlalu penting ya gitu, nggak perlu di-up lah gitu kan, nggak jelas kayak kemarin posisi Ciro Alves keluar mau ke Malut. Saya lihat di Transfermarkt dia presentasinya turun, mungkin tidak ke Malut gitu kan. Nah hal kayak gitulah mungkin teman-teman yang lainnya bisa dikurangi gitu ya, supaya
gejolak gairah-gairah transfer ini lebih menarik lagi saat benar-benar surprise gitu. Karena kan Persib gitu ya, surprise. Oh ya, satu lagi ada William Barros. William Barros ini pemain Liga Kuwait ya kalau nggak salah teh. William Barros juga itu sudah announce di Alfa Halil SC. William Barros dia juga main sebagai striker dan asal Brazil juga, dan 59% nih potensi kepindahannya ke Persib. Dan udah announce juga di Instagramnya bahwa dia tidak akan berpanjang dengan klub lamanya gitu. Nah ini juga menarik sih, striker yang saya bilang lebih cocok seperti Bruno Cantan HD reinkarnasi ya, karena secara postur, muka, fisik itu Bruno banget. Tapi mudah-mudahan rezekinya gol-golnya lebih dari Bruno, bisa jadi target man, goal getter, top scoring kalau perlu di musim pertamanya untuk William Barros ini kalau memang jadi ke Persib. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa terus subscribe YouTube kita, sosial media kita, dan terima kasih untuk Sugoi supportnya. Hari ini saya nggak bawa Sugoi ya, karena bukan di studio ini, jadi harapannya ke depannya Sugoi bisa terus support kita. Jangan lupa teman-teman yang lain yang mungkin suka Loka Elektrik, liquidnya jangan lupa Sugoi. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.